Halo sahabat Surat Dunia, Dini Kusmana Masabio kembali menyapa Anda di obrolan tokoh Surat Dunia. Kali ini saya berada di KBRI Paris karena tamu istimewa yang sedang berada bersama saya adalah seorang duta besar RI Indonesia di Paris, yang mana beliau juga merangkap sebagai duta besar bagi Andorra, Monaco, sekaligus wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO, yaitu Bapak Muhammad Omar. Bapak Dubes, apa kabar? Ini baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Terima kasih sudah mengundang saya. Kami yang berterima kasih. Insya Allah semoga obrolan bincang-bincang ini bisa memberi banyak manfaat bagi yang melihat dan juga mendengarkannya. Ya. Sekali lagi terima kasih. Baik, seperti kita tahu nih, Bapak Dubes, kita akan berbincang mengenai diplomasi Indonesia di kancah internasional. Dan saat ini kan Indonesia sudah memasuki 75 tahun hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Prancis. Karena itu saya ingin sekali lebih tahu lebih banyak nih mengenai perjalanan panjang dari tugas Bapak sebagai Dubes di sini. Ya, terima kasih Bu Dini sekali lagi. Jadi ya kita beruntung dan saya beruntung bahwa dalam masa tugas saya ini saya mengalami peringatan, katakanlah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Perancis. Artinya hubungan yang sudah terjalin sejak tahun 1950 dalam periode 4 tahun hampir selama saya bertugas, capai banyak kemajuan di semua bidang dapat saya katakan, baik politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya, termasuk pendidikan. Banyak sekali kemajuannya. Yang penting yang menjadi misi saya dan teman-teman di kedutaan adalah memberikan atau mengupayakan manfaat yang lebih nyata dari hubungan yang sudah terjalin baik ini, karena mitra strategis sejak tahun 2011 dan sudah menyusun rencana aksi untuk mengisi kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Rencana aksinya disepakati tahun 2021. Yang teristimewa tahun ini bulan Mei saat Presiden Macron berkunjung ke Indonesia ke Jakarta dan Borobudur. Kedua kepala negara Indonesia dan Prancis juga mendeklarasikan secara bersama yang kita sebut sebagai visi Indonesia-Prancis 2050 untuk lebih memperluas dan memperdalam kerjasama yang sudah terjalin di semua bidang ini dan juga mencari kerjasama atau kegiatan-kegiatan baru untuk memperkuat lagi hubungan bilateral sesuai dengan tantangan dan perkembangan global maupun regional yang dihadapi dua negara. Baik Pak Dubes, tadi luar biasa ya karena kerjasamanya sampai memikirkan sampai tahun 2050. Sekarang kita beralih sedikit mengenai seni dan budaya karena seperti yang kita tahu negara Indonesia ini kan kaya akan seni dan budaya. Perancis pun terkenal juga dengan seni dan budaya di mana mereka sangat bangga gitu kan ya. Nah, bagaimana nih caranya Indonesia menunjukkan wajahnya lewat budaya di negara ini dan bagaimana tanggapan Perancis sendiri dan masyarakat Perancis sendiri mengenai seni budaya Indonesia itu sendiri? Iya, jadi betul sekali bahwa Perancis itu salah satu negara yang perhatian terhadap budaya itu luar biasa besar. Kita juga tahu Perancis ini merupakan tempat banyak sekali museum dan juga banyak institusi-institusi yang mengembangkan atau mendidik tentang budaya. Dan disinilah justru kita melihat peluang untuk memperkuat kerjasama karena Indonesia juga punya modal yang luar biasa besar kalau dari sisi budaya. Kesenian, seni lukis, seni tari, seni panggung, dan seni-seni lainnya. Termasuk juga dalam kaitan ini adalah koleksi-koleksi yang ada di kedua negara, khususnya Indonesia. Contohnya apa? Koleksi peninggalan termasuk lukisan, termasuk artefak-artefak
dari masa-masa yang lalu. Oh, yang kemarin salah satunya di La Rochelle juga artefak. Betul, di La Rochelle, dan terakhir ada 5 artefak kita juga yang masuk ke Galeri de la Cinq Continents, Ya. yang merupakan bagian dari Louvre. Wow, luar biasa. Iya, ada dari Nias, ada dari Maluku, ada dari pulau-pulau lain yang ya alhamdulillah, surprisingly maksud saya, karena sebelumnya saya belum pernah melihat itu dikoleksi ya, dan ditampilkan di museum yang cukup bergengsi. Sangat bergengsi. Sangat bergengsi. Dan dalam bagian itu juga saya kira yang elemen penting itu adalah bahasa. Dan kita juga tentu sangat bangga bahwa bahasa Indonesia ini diajarkan setidaknya di 3 universitas kan di sini. Di La Rochelle pasti, lalu Evry, dan satu lagi di Inalco. KBRI juga malah mengadakan kursus Bahasa Indonesia. BIPA namanya, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Yang alhamdulillah setiap semester itu muridnya bisa di atas 100 selalu. Dan di BIPA yang diadakan KBRI Paris secara online ini ada jurusan juga atau level yang khusus namanya Bahasa Indonesia untuk Bisnis. Itu baru? Sudah semester ketiga sekarang. Ya. Berarti bisnis antara Indonesia dengan Prancis semakin berkembang karena sudah ada peminatnya. Betul, betul. Memang dimaksudkan dengan adanya satu modul khusus bahasa Indonesia untuk bisnis ini, kita ingin supaya mengimbangi perkembangan kerjasama di bidang ekonomi yang terus membaik. Baik. Ya. Baik, Pak Dubes tadi berbicara, Pak Dubes sudah menyatakan banyaknya kerjasama di bidang pendidikan dan sebagainya. Karena tadi Pak Dubes menyinggung mengenai bisnis sedikit, saya ingin bertanya, kan Prancis merupakan pusat mode ya. Nah, apakah bisnis di mode pun juga berkembang? Karena saya sering sekali mendapatkan berita mengenai contohnya busana Muslim juga, mungkin. Bagaimana nih tanggapan Pak Dubes sendiri? Ya, alhamdulillah juga dari busana merupakan salah satu primadona. Karena terutama karena peningkatannya peningkatan volume ekspor kita ke Perancis, termasuk dari tekstil maupun produk-produk tekstil ya dalam hal ini, itu dalam catatannya Kementerian Perdagangan untuk Perancis selama 2 tahun ini peningkatannya sampai 21%. Wah, lumayan banyak. Memang termasuk di busana Muslim ya. Kalau di sini tidak menyebut busana Muslim, tapi modest fashion. Sehingga ini, dan kita selalu memang mencoba mencari peluang untuk mempromosikan di berbagai event, termasuk biasanya pada pekan-pekan di mana ada Paris Fashion Week. Kita juga membantu para desainer maupun pengusaha kita untuk bisa tampil di Paris, untuk bisa terus juga meningkatkan visibility-nya di kalangan pengusaha-pengusaha di Perancis ini. Wastranya sendiri bagaimana menurut Pak Dubes? Ya, wastra demikian juga. Tapi memang lebih dalam bentuk fashion. Kalau saya pahamnya sebagai high fashion ya. Dari karya-karya mungkin disesuaikan kreatif, dengan kota mode Prancis. Betul, betul. Dan salah satu yang semua kita mungkin masih ingat di tahun 2021, rumah mode Dior itu menjalin kerjasama dengan Bali. Dengan kain Bali. Iya, karena mereka mengambil bahan atau motif endek dari Bali sebagai salah satu sebagai bagian dari produk-produk yang dibuat pada tahun itu. Iya, betul. Baik Pak Dubes, sekarang kita mungkin beralih ke pertanyaan yang lebih santai kali Pak Dubes ya. Bagaimana tanggapan Pak Dubes sendiri mengenai diaspora Indonesia di Perancis ini? Bagaimana pandangan Pak Dubes? Kalau mayoritasnya memang yang mixed marriage. Ya, perempuannya yang Indonesia kebanyakan. Baru pelajar dan kemudian banyak juga masyarakat yang menetap maupun yang bekerja terutama sebagai profesional ya, yang cukup banyak di sini. Menurut saya
diaspora kita di Perancis ini sangat mendukung, baik, kompak, dan mereka kan bergabung sesuai minat masing-masing. Ada sekitar 62 asosiasi Indonesia di sini. Ada yang berdasarkan Di daerahan. bawah KBRI atau No, sebetulnya sebelumnya? independen, tapi kita mencatat ya dan selalu menjaga ini hubungan yang baik karena mereka boleh dibilang adalah duta-duta Indonesia yang permanen ada di Perancis ini. Kalau saya dan teman-teman diplomat kan temporer, rotasi terus. Tapi kalau teman-teman diaspora ini kan permanen di sini, hidupnya di sini. Yang setiap hari ketemu orang setempat, mulai pagi sampai malam karena dia tinggal, bekerja dan bersosialisasi dengan orang setempat. Ini ya diaspora. Jadi saya kira itu kelebihan diaspora dan saya sangat menghargai semua berperan sangat positif, mendukung banyak aktivitas juga untuk ikut promosi kebudayaan atau bidang-bidang lain, membuat bazar atau membuat tampilan-tampilan kesenian, sangat mendukung upaya kita untuk kalau Mempromosikan promosi dan istilah saya itu untuk meningkatkan dan menjaga atau terus mengangkat visibilitasnya Indonesia di Perancis ini sehingga orang Perancis ini nggak lagi kalau ditanya tahu Indonesia nggak di mana ya, tapi kalau ditanya Bali tahu nggak lagi, itu harus kita ubah. Bahkan udah tahu, oh kalau disebut Indonesia berarti nasi goreng gado-gado satenya enak, batiknya bagus, tenunnya juga keren, jadi harus warisan budayanya, ada Borobudur, ada Prambanan, ada geopark di jadi lebih luas wilayah, ya, lebih luas, wawasannya lebih lengkap. luas. Itu saya bilang mengangkat lagi visibility Indonesia di Prancis. Baik, baik Pak Dubes. Kalau pengalaman pribadi atau mungkin momen yang berkesan bagi Pak Dubes di dalam berinteraksi dengan masyarakat Prancisnya itu apa Pak Dubes? Saya kan di Eropa sebetulnya atau tugas di Eropa sudah cukup lama, sejak awal karir di Kemlu itu tugas pertama saya di Belgia, yang kedua di Swiss, yang ketiga di Beijing, keempat di Roma, kelima di sini. Menurut saya, dan saya sering ke Prancis karena dulu tugas di dekat-dekat sini dan Prancis menarik untuk jalan-jalan ya. Banyak perubahan, terutama orang Prancis sekarang sudah jauh lebih open minded, lebih hangat atau welcome terhadap orang asing. Yang umum publik tahu itu kalau dulu jarang yang mau merespon kalau ditanya tidak dengan bahasa Prancis. Iya betul. Iya, kalau ditanya bahasa Inggris jawabnya tetap Prancis. Tapi kalau sekarang lebih terbuka, jauh lebih terbuka. Bahasa Karena Inggris generasinya sekarang sudah lebih mengenal bahasa Inggris, jadi lebih percaya diri. Situasi dunia juga yang makin saling connected. Juga saya kira ini positif buat Prancis sebagai tujuan wisata, tujuan bisnis dunia. Secara khusus kalau wisata kan dia tahun lalu paling besar nih kunjungan Wisman-nya, sampai di atas 100 juta. Luar biasa. Tahun 2004. Nah itu saya kira juga yang sangat mendukung. Dan kalau kita lihat juga di Paris setidaknya itu berbagai restoran dari seluruh dunia ada semua. Mungkin agak beda kalau kita ke Roma. Saya pernah di Roma, kalau di sana agak sulit mencari makanan non Itali. Iya betul, karena orang Itali sedikit. memang sangat bangga dengan makanan. Sangat, iya betul. Ya. Baik, kalau Pak Dubes sendiri, kalau boleh tahu, kalau misalkan ada undangan mungkin pribadi atau jamuan, rata-rata apa yang Pak Dubes sarankan gitu untuk disajikan dan apa yang paling mereka suka dari sekian sajian mungkin? Iya, secara umum sebetulnya semua yang disiapkan, saya pakai rujukan misalnya di KBRI atau di Wisma ya, kalau kami mengundang
Itu orang Prancis maupun orang Eropa atau Amerika ya, itu suka semua dengan makanan kita karena ingredientnya itu kuat. Oke. Kesannya itu. Jadi kalau masakan Eropa itu umumnya kan apa? Plain Iya, atau garam merica. light. Iya. Ya, kalau di Italia agak sedikit kuat. Mhm. Tapi kalau Prancis ini semua plain, pakai saus, berbagai macam saus memang, tapi tetap aja plain. Kalau di kita kan kuat, ada mericanya, bawang putihnya, cabenya, Iya, iya. ada lagi apa kayu manis dan lain-lain ya, Iya. isi apa Rempah-rempahnya kita kuat. rempah-rempah berarti. kita itu benar-benar kuat dan itu memang menjadi daya tarik tersendiri. Makanya kalau saya pas di sini atau pas jalan di luar Indonesia, menurut saya juga banyak restoran kita yang mencoba menyesuaikan. Oh, jadi disesuaikan dengan lidah. Ya, dikurangi apa pedesnya atau apanya. Kalau pedes fine ya, pedes bisa ditambahkan belakangan kan. Tapi menurut saya itu mengurangi otentisitas. Tentu pedas atau apanya yang kuat itu bisa di-adjust, tapi jangan sampai otentisitasnya itu Rempah-rempahnya ya. jadi- rempah-rempahnya itu kunci keunggulan daya tarik yang buat orang kangen pengen makan lagi. Iya, betul-betul Iya. sekali. Jadi otentisitas itu penting Otentisitas. ya, Pak Dubes. Yes. Baik, Iya, iya. Pak Dubes, kalau harus memilih satu kata untuk menggambarkan hubungan Indonesia-Prancis saat ini, kata apa yang Bapak pilih? Oke. Untuk menggambarkan apa yang paling utama antara Indonesia dan Perancis ini, secara singkat menurut saya adalah maju terus, maju bersama. Vive l'Indonésie, vive la France. Indonesia punya banyak kelebihan dan juga banyak sumber daya. Perancis banyak kelebihan dan juga banyak kekayaan budaya dan sejarah dan teknologi. Oleh karenanya, kita ingin teman-teman semua, khususnya teman-teman yang masih muda, untuk mengeksplor. Masih banyak peluang yang bisa kita kembangkan dari Indonesia dan dari Perancis, ataupun secara bersama-sama antara Indonesia dan Perancis untuk kemajuan bersama. Satu hal yang mungkin belum dirasakan ataupun selama ini dianggap sebagai kendala, saya lihat adalah masalah bahasa. Bahwa bahasa itu bukan hambatan, bukan kendala, tapi tantangan dan juga yang akan memberikan bonus. Karena kalau teman-teman bekerja yang berkaitan atau belajar yang berkaitan dengan Perancis, belajar di sini, bahasa itu akan menjadi bonus tambahan. Dengan bahasa yang teman-teman kuasai, dengan menguasai bahasa Perancis, teman-teman bisa mengeksplor berbagai hal yang ada di Perancis maupun mengeksplor apa yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan dan disampaikan kepada masyarakat Perancis. Jadi peluang yang besar ini bisa kita manfaatkan dengan menguasai bahasa Perancis. Baik Pak Dubes, terima kasih atas waktunya, luar biasa ya sahabat Indonesia. Tadi pesan terakhir Pak Dubes adalah mungkin Pak Dubes komunikasi ya, komunikasi baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Perancis yang bisa membuka pintu kita ke dunia lain. Itu ya Pak Dubes ya. Betul sekali, karena dengan bahasa bukan saja menunjukkan bangsa, tapi juga ini adalah bahasa adalah sarana untuk memajukan bangsa. Wah, luar biasa ya, sahabat Indonesia. Kita hari ini memang betul-betul mendapatkan banyak sekali manfaat. Baik sahabat Indonesia, semoga tadi yang sudah kita sampaikan, kita obrolkan bisa memberikan banyak manfaat. Insya Allah kita akan jumpa kembali dalam obrol-obrol dengan tokoh surat dunia lainnya yang pastinya tidak kalah menarik. Salam Indonesia dan tetap semangat, gitu ya Pak Dubes ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Baik, terima kasih.